Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan belajar kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba lagi untuk menelusuri atau mereview ya instruksi dasar PLC, yaitu untuk pencacah atau counter. Kalau pada video sebelumnya kita bicara timer, maka sekarang kita akan membahas tentang pencacah atau counter ya, penghitung. Kita buka dulu CF programmernya. File new. Nah, ini alamatnya berarti counter. Device-nya CP1L, settingannya masih M, oke, USB. Oke, kita lihat di referensinya. Kita pakai referensi langsung ya. Jadi materinya kita lihat di counter. Nah, ini ya, ini counter. Jadi di sini ada ini ya, ada counter. Nah, ini TX ya, atau ada, nah ini CNTR atau reversible counter. Kita akan jelaskan untuk yang counter dan counter reversible ya. Oke, kita lihat dulu counter. Nah, counter ini decrement counter ya, jadi decrease, jadi dia nambah ya. Setting rank 0 sampai 9990 for counter ini set counter ya, ininya ranknya ya sampai 999 nah, gitu ya. Nah, ini simbolnya counter. Nah, di sini ada reset input. Kalau yang timer kan tidak ada reset input. Jadi di counter ini nanti ada dua ya, ada counter masukan untuk menghitung dan ada reset untuk mengembalikan ke semula ya. Nah, ini counter itu numbernya itu 00 sampai 4095. Kalau yang dulu saya pelajari di CPM atau di CP1E itu nomor timer dan nomor counter itu tidak boleh sama ya, karena timer counter itu dianggap satu instruksi gitu ya. Jadi kalau timernya 0, counternya nggak boleh 0, counternya harus selain angka 0. Nah, seperti itu. Kita akan coba nanti perpaduan ya, nanti suatu saat kita akan padukan antara timer dan counter. Nah, nilainya 0 sampai 9999 itu untuk counter. Jadi counter itu ada dua input ya, inputan untuk pencacah penghitung atau count input ya, dan ada reset untuk mengembalikan ke semula. Kita balik lagi. Sekarang kita akan lihat yang CNTR ini ya. Nah, kalau yang CNTR ini ada increment nih ya, untuk masukan, ada, jadi ini menambah, ada decrement yaitu mengurang, dan ada reset input. Nah, ini juga sama. Nah, ini nilai count numbernya adalah 00 sampai 4095, BCD-nya hashtag 00 sampai hashtag 9999 ya. Nah, ini jadi nanti kita kalau misalkan di increment, ini kalau misalkan si sinyalnya masuk, increment terus berarti ini berubah ya. Nah, ini biasanya bersifat countdown. Nah, jadi bersifat countdown itu dia berhitung mundur ya. Nah, bukan count up. Kalau count up kan bersifat hitungnya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau countdown itu dari 5, 4. Nah, itu dia, turun ya. Jadi kalau misalkan increment di sini 4, ternyata decrement input dikasihkan sinyal, maka yang tadinya 4 berubah jadi 3. Karena decrement itu nanti dikurangi. Kalau increment berarti ditambah ya, ditambah inputnya. Baik, kita akan coba membuat programnya.
Jadi kita akan coba masukkan program ya. Jadi ini dua. Jadi ini untuk inputan counter, ini untuk reset. Ya, jadi untuk reset ini kita pakai ini, terus ini untuk increment, ini untuk decrement. Kita coba. Baik, nah ini kita masukkan. Yang pertama ya, berarti itu 0.06 ya. Oke, di sini pakai I, CNT, counter. Nah, ini kita kasih angka 1, di sini kita 5 misalkan. Nah, ini. Jadi dia membutuhkan pulsanya 5 untuk berhitung ya. Jadi set palunya. Dan di counter ini berbeda dengan di timer. Kalau di timer si pulsanya atau si sinyalnya itu dia harus continue kan, harus tetap ada di coilnya. Nah, kalau di counter itu si sinyalnya harus terputus-putus. Ini untuk supaya dia bisa berhitung. Baik, di sini kita pakai 0.02 ya untuk reset nih. Oke, ini kita sambungkan. Nah, nanti di sini nanti kita lihat di sini pakai C1 ya. Maaf, C1. Oke, nanti di sini O-nya 100.00. Jadi kita nyalakan yang ini. Kontaktor magnet pertama ya. Nah, ini terus di sini kita pakai yang ini ya. Di sini berarti C1 juga sama. Jadi kita lihat di sini nanti ada yang menjalankan dari kondisi mati menjadi hidup dan dari kondisi hidup menjadi mati. Jadi sistem counter juga sama, ada delay on, ada delay off. Sini 100.01. Berarti ini. Nah, nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi yang buat increment dan decrement atau CNTR 12 ya. Ini kita di sini berarti kita pakai 0.03 untuk increment ya. Incre gitu ya. Nah, nanti di sini I CNTR. Ini nomor 2. Ini juga sama ya. Ini kita kasih 5. Oke, di sini sekarang decrement mah kita pakai 0.04. Di sini kita kasih decre gitu ya. Nah, kita sambungkan. Terus di sini ada reset. Sini berarti C 0.02. Nah, kita sambungkan. Nah, ini juga sama ya. Nah, kita coba dengan C2 O 100.02 ya. Jadi lampu ini dalam nanti kalau sudah terpenuhi value-nya akan nyala. Sedangkan yang ini untuk yang langsung value, walaupun value-nya belum set value-nya belum diberikan, ini sudah menyala ya. Di C2 ini O 100.03. Baik. Nah, ini udah selesai, kita supaya bisa kelihatan semua ya. Ini kita oke, nah ini kita nyalakan dulu PLC-nya. Oke, kita sekarang kita konekkan antara laptop kita dengan PLC. Baik, kita transfer. Ini kita transfer. Yes. Oke. Kita tidak di run mode, kita coba nanti juga kita di monitoring dulu ya. Nah, ini langsung nyala, ini langsung nyala. Nah, ini 101 langsung nyala, 103 langsung nyala. Jadi ini nanti dia akan, kalau sudah settingannya terpenuhi bagaimana, yang ini juga sama. Kalau settingan counternya sudah terpenuhi bagaimana, yang ini juga nanti kita lihat. Nah, di sini kita lihat, di sini kita akan coba kita tekan. Nah, ini berubah ya. Tadi 5 jadi 4 sekarang. Nah, kalau kita tekan lagi berarti dia rubah lagi menjadi 3. Nah, kalau kita masukkan lagi di sini
jadi 2, di sini 1. Nah, ini. Maka terjadi perubahan ya. Yang ini tadinya hidup menjadi sekarang mati ya. Yang ini tadinya mati menjadi hidup. Nah, di sini yang disebut delay on pada counter ya. Jadi yang ini berarti delay on karena dia dari mati menjadi hidup. Kalau yang ini berarti delay off karena dia dari hidup menjadi mati. Nah, sekarang kita coba yang counter yang increase ya. Nah, oke. Nah, ini increase masuknya langsung udah 1 ya. Jadi kalau ini yang CNTR ini hitung ya, count up ya. Nah, beda dengan counter yang ini yang di atas. Kalau yang reversible counter dia count up, sedangkan kalau yang counter biasa ini dia count down ya. Nah, ini udah 3. Kalau misalkan kita decrease-nya dimasukin, ya dikurangi jadi 2, dikurangi lagi jadi 1, dikurangi lagi jadi 0. Jadi ini yang decreasement ini berarti dia count down ya, sedangkan increase berarti dia berisi count up. Makanya tadi di keterangannya di sini kita lihat yang counter ya. Ini yang counter. Nah, dia decreasement. Jadi ngitungnya count down gitu ya. Makanya kalau yang ini count down berarti yang ini count up karena increase. Nah, kita lihat sekarang kalau kita tambahkan 1, 2, 3, 4, kita balikin lagi, ya udah nggak bisa ya. Kita tambahkan lagi 4, 5. Nah, ini udah berubah. Ya ampun. Kalau kita tambahkan lagi dia nggak akan. Nah, ini balik lagi ya. Kalau yang count up nih, tuh balik lagi 0 lagi. Nah, ini. Nah, ini kalau yang count up. Kalau yang count down gimana? Nah, ini walaupun ditambah nggak bisa dia nggak bisa nambah. Jadi dia udah aja nggak bisa. Nggak ini apa? Ini walaupun kita tambah ya nih, lihat tuh. Nih, sinyalnya kita masukin, tetap aja 0 karena dia setnya sudah terpenuhi. Beda dengan yang sistem reversible counter. Kalau yang reversible counter, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Jadi masuk lagi, tambah lagi, balik lagi ke 0 lagi. Ya, itu. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita tekan terus, nah ini juga sama ya. Tuh. Oh, balik lagi. Nah, ini kalau yang pakai reversible counter. Jadi kalau reversible counter kalau ditambah lagi si pulsanya atau sinyalnya setelah 5 ya dia akan kembali lagi ke semula ya. Ini seperti ini. Nah, ini tambah lagi. Nah, ini kembali lagi ke semula. Walaupun tanpa di reset. Kalau yang di atas ini kalau mau jalan ya harus di reset lagi. Kita reset dulu. Nah, baru dia bisa berhitung. Nah, 4, 3, 2, 1. Nah, udah jalan. Tambah lagi, dia tetap aja nggak jalan. Beda dengan yang ini reversible. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, rubah kan? Tambah lagi, rubah lagi, jadi balik lagi. Jadi seperti ngereset ulang. Jadi kalau yang ini kita reset, nah baru bisa bekerja. Baik, demikianlah penjelasan tentang counter dan reversible counter. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada saat kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk program PLC. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kritik dan saran untuk membangun channel ini lebih baik lagi, kita tunggu. Dan mudah-mudahan bisa lebih maju lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.